ngomong yang bagian belakang posisi backdropnya udah di selesai, ACDC backdropnya udah selesai. Aku nama yang pertama. Tes dulu bentar ya kak, bentar mau tes dulu audionya. DP. Yang sesuai. Ngulang aja deh ini sisinya. Itu udah BP, berarti ini dinamain aja. Hah?
Mantapnya. Selamat sore semuanya. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran Bu. Oke, kita mulai ya untuk kuliahnya. Mungkin bisa buka doa, apa ya nih? Lanita, Baik Ibu. Ibu Sandy dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini,
Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas kesempatan yang kau berikan, sehingga kami boleh mengadakan pertemuan hari ini. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran. Engkau sertai kami agar kami dapat memahami materi yang diberikan Bu Sendi. Berkatilah Bu Sendi juga agar bisa mengajar kami dengan baik. Bapa, inilah yang menjadi doa anakmu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Lanita. Oke, teman-teman mohon maaf ya untuk hari ini saya nggak bisa ke kampus karena dari pagi demam, jadi sementara saya pakai Zoom. Nah, untuk hari ini itu pertemuan terakhir sebenarnya topiknya itu membahas mengenai tugas kelompok. Untuk tugas kelompoknya memang saya buat deadline-nya besok jam 9 pagi ya, mengikuti kuliah bioinformatika yang awalnya. Jadi kita bahas untuk tugas kelompoknya, nanti silahkan yang belum upload bisa diupload tugasnya. Saya lihat yang baru upload tuh baru kelompok satu. Jadi untuk kelompok yang lainnya tuh belum upload. Nah, sebelum saya bahas ya mengenai tugas itu dari kelompok yang lainnya itu apakah ada kesulitan dalam mengerjakan yang bagian mana yang sulit begitu? Oke, silakan yang resen bisa open mic. Oke, selamat sore Ibu. Hmm, Suaraku kedengaran tidak ya? kedengeran ya. Oke, untuk dari kelompok aku sendiri ya Ibu, itu Hmm, aku kesulitannya tuh karena kita tuh ada beberapa langkah tuh yang lupa Bu, ya hmm, kan? Jadi kalau misalkan kita, apalagi kan ini kan websitenya banyak kan Bu, dan itu hmm, tuh kita pelajarin tuh websitenya tuh dari minggu lalu gitu loh Bu, dari pertemuan ke-13 ya Bu. Nah, hmm. jadi kita tuh nggak bisa mengingat semuanya gitu. Menurut dari Ibu sendiri, apakah bisa untuk dibuatkan PDF langkah-langkahnya atau gimana ya Bu? Terima kasih. Dan kami tuh bingung kan Bu, kita tuh eh, itu anti cancer ya Bu. Nah itu tuh kita bingungnya di yang mana yang harus diubah untuk anti cancernya itu Bu. Seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, Jesslyn, memang untuk PDF langkah-langkah detail tuh saya nggak punya panduan. Jadinya saya modelnya praktek supaya mahasiswa ikutan praktek. Nah, tapi untuk general secara umum itu ada di PPT saya kan pertemuan yang ke-13 itu. Nah, ini mau saya praktekin langsung. Ini kan di record ya. Silahkan bisa lihat recordingnya. Nah, ini saya praktekin secara langsung mengenai tugas kalian ya. Karena nanti untuk langkah-langkahnya sama persis untuk UAS gitu. Nah, mungkin udah kelihatan ya. Udah kelihatan belum ya untuk yang Excelnya? Ada Bu. Oke, ini teman-teman pada pakai laptop semua kan ya, nggak pakai HP. Sambil sambil apa ya? Sambil mencoba ya. Jadi saya ulang dari awal ya. Pertanyaan dari tugas kelompok itu kan ada dua senyawa. Dua senyawa itu kan sama persis dengan yang kita pakai untuk yang di kelas, yaitu kurkumin dan dimetoksikurkumin. Kurkumin itu dan dimetoksikurkumin, kalau kalian melakukan analisis harus punya SMILES-nya. Nah, untuk dapatkan SMILES, sebenarnya untuk SMILES kalian kan udah dapat ya. Jadi yang dari merah-merah ini tuh sebenarnya udah ada di waktu kita trial trial di kelas. Nah, tapi ini saya ulang dari awal supaya waktu UAS kalian kan kalau UAS kalian dapat senyawa yang beda biar tahu. Jadi pertama tahapannya adalah kalian harus cari smells-nya. Cari smells-nya itu harus buka yang namanya PubChem. PubChem. Jadi PubChem itu adalah seperti ini.
Sampai di sini teman-teman paham nggak? Yang nggak paham silahkan raise hand. Yang PubChem ini. Oke, kalau nggak ada yang raise hand, berarti saya anggap tahap ini udah paham ya. Dari waktu PubChem ini kalian tinggal ketik nama senyawanya, misalnya kurkumin. Terus tinggal di enter. Nah, ini tuh internet di tempat saya tuh nggak kuat karena lagi lampu mati ya. Jadi intinya setelah kalian ketikkan nama bahasa Inggris dari senyawa kalian di PubChem, nanti kalian akan menemukan database tentang smiles. Nah, smilesnya itu silahkan di copy paste di Excel sini. Tuh, masing-masing ya. Nggak bisa langsung dua-duanya kalian ketikin, tetapi harus satu-satu. Oke, sampai di sini ada yang nggak paham tentang smiles? Oke, nggak ada ya. Lanjutnya, eh, untuk pertanyaan tugas dan UAS itu akan sama, hanya yang beda adalah senyawanya. Untuk target C, jadi senyawa ini itu punya target protein. Untuk mencari target protein, kalian hanya butuh C aja. Sebenarnya ada dua website, tapi daripada kalian bingung, jadi saya pilih yang target C. Caranya adalah kalian buka si websitenya si. Mungkin waktu kalian buka websitenya si itu tampak seperti ini, yang nggak familiar dengan yang sebelumnya kita lakukan di kelas, karena dia memperbaharui websitenya. Jadi kalian pilih aja yang eh, versi sebelumnya, tinggal diklik sini. Nah, dapatlah tampilan seperti ini. Si ini digunakan untuk mencari target protein dari masing-masing senyawa kalian. Caranya adalah, nah ini diperhatikan ya, klik search library, kemudian ini ada custom query ya. Nah, custom query ini yang diisikan adalah smiles dari dua senyawa ini langsung. Jadi kita copy paste smiles dari dua senyawa yang menjadi target kita, kemudian kita search. Nah, dapatlah dua target dari dua senyawa, yaitu targetnya adalah yang kodenya ini APP, target name ini. Nah, ada compound 1 kurkumin, terus scroll ke bawah, itu adalah compound 2 dimetoksikurkumin. Caranya untuk mendapatkan data ini adalah kalian download di kanan atas. Dari kalian download di kanan atas, kalian akan mendapatkan folder di bagian downloadnya. Bentuknya akan seperti ini di bagian downloadnya, foldernya. Kemudian bukalah yang si result. Yes aja, dapatlah si result seperti ini. Tinggal kalian copy, Ctrl A, copy, kemudian masukkan di si target di Excel kalian. Nah, caranya, ini kan kalian copy paste kan ini masih berantakan ya. Masih berantakan, caranya adalah kalian blok dulu, kemudian di data, text to column, kemudian ini delimited, next, kemudian koma, next, text, finish. Nah, ini ada compound 1 tadi kurkumin, compound 2 adalah dimetoksikurkumin. Kemudian mana sih yang merupakan target protein dari dua senyawa tadi? Itu yang ini. Yang ini targetnya.
dia berupa kode, kan protein ya, dia berupa kode protein. Nah, kemudian eh ini kan proteinnya banyak banget ya. Nah, kalau pengen sebenarnya terserah kalian. Kalian pengen pakai semua atau enggak. Kalau pengen mensortir, caranya itu pakai sortir dari p-value. P-value-nya harus kurang dari 0,01. Itu statistik gitu. Nah, caranya adalah kita pakai filter. Mana ya filter? Oh, nggak nemu filter. Hmm. Gampangnya ini sih. Tiba-tiba saya nggak nemu filter ya. Ada yang nemu nggak filter di mana? Hmm. Kayaknya di bagian data, Bu, di sort and filter ini. Hmm. Oh ya nih. Ini ya. Kemudian di less than ya. 0,01. Hmm. Ternyata hampir semuanya mungkin 0,01. Kemudian ya ini hasilnya. Ini adalah protein target dari dua senyawa kalian. Tinggal kalian taruhlah di sini. Udah kan? Nah, udah kayak gini aja. Kalian nggak perlu cari target CTD. Nah, setelah itu dapat nih targetnya. Setelah itu kalian malah cari target dari disease-nya kan. Target dari disease-nya itu carinya bukan pakai C, tetapi pakai gene card. Pakai gene card. Saya bukain ya gene card-nya. Gene card. Nah, kalau kalian kan carinya mungkin pakai previous version aja kali, biar lebih familiar ya. Nah, ini kan tugas kalian adalah mengetikkan anti cancer kan, kalau yang tugas apa dari kelompok, tapi pakai bahasa Inggris, nggak pakai apa petik nggak apa-apa karena dia satu kata kan. Tinggal kalian search di sini. Sambil nunggu ini, dari tadi yang tahapan cari smiles sama cari target protein dari dua senyawa, itu kalian ada pertanyaan nggak? Yang mau bertanya bisa raise hand. Oke, oke silahkan. Ya, Ibu, kita jadinya pakai Swiss Army nggak, Bu? nggak usah. Tugas, jadi gini, tugas kelompok kalian itu sebenarnya yang merah itu udah dilakuin semua waktu di kelas. Yang beda itu yang harus kalian lakuin tuh yang hijau. Yang ini, yang gene card ini loh. Karena senyawanya kan sama persis kan? Senyawa yang kita latihan di kelas sama senyawa yang kalian tugas kan sama persis. Jadinya yang merah-merah ini nggak usah kamu lakuin. Yang kamu lakuin itu adalah mulai dari gene card. Oke? Jadi kan udah ada semua kan, tinggal tinggal download dari situs kuliah aja di pertemuan yang ke 13 atau 14. 14 kayaknya ya. Tapi tetap dimasukin kan, Bu, siang adminnya. Iya, tinggal copy paste aja Excelnya. Heeh. Oke, oke. Makasih, Bu.
Nah, tapi ini beda dengan yang UAS ya. UAS nanti harus ngikutin dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya memang Swiss Adme, ya masukin. Kalau nggak ada Swiss Adme, ya nggak usah dimasukin gitu. Ngikutin pertanyaan. Kalau UAS, beda lagi nanti mungkin soalnya. Nah, sebenarnya nih kalau kalian lihat ini tugas kelompoknya itu sebenarnya nggak ada Swiss Adme. Lihat kan, nggak ada Swiss Adme sama sekali kan. Jadi kalaupun nggak ada itu malah nggak ada nggak apa-apa. Karena memang pertanyaannya nggak dicari Swiss Adme. Tapi kalau kalian mau masukin juga nggak apa-apa, maksudku. Ngikutin dari pertanyaannya. Oke ya, ada yang ingin bertanya lagi? Nah, kalau udah, kan kalian tadi JINCAT ya. JINCAT kan dapat segini nih, anti kanker sebanyak ada 77.700 target protein yang berkaitan dengan anti kanker. Nah, kemudian kalian harus dapat data ini, caranya adalah ekspor. Ekspor Excel, export to Excel. Dari export to Excel, kalian dapatlah data seperti ini. Ntar, belum muncul ya. Oh, ini. Kalian dapat data seperti ini. Tinggal copy paste dimasukkan ke Excel kalian yang ada di sini nih. Yang di sini, kan? Nah, mana sih yang merupakan protein target? Protein target itu adalah yang di sini, gene simbol. Kalian kasih warna orange. Karena kemarin minggu lalu sudah saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang di tugas kelompok itu adalah, coba kita lihat. Smiles ada ya, target protein dari kurkumin, dimetoksikurkumin udah tadi dapat dari C. Kemudian gabungan dari kurkumin dan dimetoksikurkumin juga udah ada kan, tinggal digabung aja itu. Kemudian yang nomor 5 ini, kan 5 ini adalah gene target kan. Gene target itu kalian kasih warna orange supaya saya tahu kalian paham yang masuk dengan gene target itu yang mana. Nah, jangan lupa kalau ini di kategori ini kalian harus pilih yang protein coding, bukan yang lainnya. Karena yang lainnya itu RNA dan lain-lain gen dalam level DNA bukan protein. Yang saya tanyakan target proteinnya. Jadi pilih dulu protein coding, pakai filter. Pakai filter tadi pakai data, tinggal diklik filter di sini. Kemudian kalian pilih yang protein coding. Dah, habis itu kasih orange. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke ya, sekarang kita dapatkan tadi target dari dua senyawa, itu yang ini dari C, dan target dari anti cancernya itu yang ini. Nah, setelah itu kita membuat diagram Venn. Cara membuat diagram Venn itu kita menggunakan GVenn kan ya. GVenn. Kalau semua websitenya ada di PPT saya ya, GVenn ini udah kan kayak seperti ini. Kemudian klik example. Dari example ini kemudian kalian bikin dua diagram kan, diagram yang saling overlap. Yang pertama itu adalah kurkuma. Namanya terserah kalian. Yang intinya adalah target protein dari dua senyawa. Sedangkan yang kedua ini adalah target protein dari penyakitnya, yaitu anti cancer. Ini. Nah, kurkumanya itu targetnya yang mana? Targetnya itu adalah yang kalau kalian cuma C, itu berarti yang ini aja. Nih, biar cepet berarti tinggal di giniin, copy. Ntar ya, kebanyakan yang dibuka. Kemudian di paste, jangan lupa kalau
Jangan ada kata name ini, semuanya itu berupa target dari proteinnya. Target protein dari senyawanya. Ini berasal dari C. Kemudian anti-cancer. Target dari anti-cancernya itu yang dari GeneCard tadi. GeneCard itu, berarti kan ini kan GeneCard, tinggal kalian copy, masukkan ke sini. Nah, setelah kalian masukkan, kalau belum muncul dua diagram, kalian refresh pakai ini. Nah, dapatlah seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, mungkin ini agak beda. Ini beda gara-gara saya itu nggak pakai C aja, tetapi pakai CTD dan C ya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Jadi untuk kalian pakai C nggak apa-apa, pakai CTD plus C juga nggak masalah. Intinya sih untuk tugas kelompok ini adalah supaya kalian latihan gitu. Udah kan? Udah dapat seperti ini. Kemudian gimana sih cara copy paste-nya? Kan saya harus tahu gambar ini ya. Caranya adalah eh, yang di sini kalian download pakai PNG image. Dari PNG image itu akan muncul gambar PNG seperti ini. Itu tinggal kamu copy, Ctrl V, sama kemudian kalian paste di bagian sini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, gimana dapat data ini? Caranya adalah yang di sini kalian download yang CSV. Nanti kalian download CSV akan keluarlah data itu. Nah, bentar. Akan muncul data seperti ini. Nah, data ini artinya adalah target protein yang target protein dari dua senyawa yang juga merupakan, bentar ya, target protein dari dua senyawa yang juga merupakan target dari anti-cancer itu adalah yang di sini. Sedangkan target protein yang dari senyawa yang bukan anti-cancer, yang lainnya, misalnya antiinflamasi, diabetes, misalnya ya, itu di sini. Sedangkan yang ini adalah target protein dari anti-cancer yang bukan merupakan target dua senyawa ini. Jadi di sini kan gambarannya ini adalah target protein yang ditargetkan oleh kurkuma dan ditargetkan oleh anti-cancer. Sedangkan yang sisanya itu yang masing-masing ditargetkan kurkuma, ini ditargetkan oleh anti-cancer. Sampai di sini konsepnya paham atau enggak? Yang enggak paham bisa raise hand. Oke, enggak ada raise hand ya, berarti saya anggap udah paham. Nah, kemudian kalian udah dapet yang fan. Nah, untuk tahap selanjutnya yang kalian pakai itu hanyalah protein target dari yang overlap ini. Kalau saya ini 900 ya, karena kurkuma target protein dari kurkumanya banyak. Ini yang kalian pakai untuk tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah kalian mencari jalur mekanisme pathway dari protein yang overlap ini. Caranya adalah kalian pakai David.
Saya ilangin dulu biar nggak berat. David, ingat ya, ini David. Nah, ini kalian klik yang Start Analysis. Dapatlah seperti ini kan, ingat ya. Kemudian kalian klik Upload, kemudian masukkan yang target protein yang di sini. Nih, kita masukkan ke sini. Jangan lupa kalau ada ini diilangin. Ini kan. Kemudian yang ini adalah nama. Terserah kalian mau namain apa. Biasanya saya namain kurkuma, nama senyawanya, 2 senyawa itu dan juga anti cancer disease-nya. Kemudian di sini adalah Homo sapien manusia ya. Homo sapien. Kemudian upload. Nah, setelah itu dia udah masuk ke sini kan, berarti kalian tinggal ngeklik aja bagian Functional Annotation Tools. Nah, dari Functional Annotation Tools ini, kalian klik Gene Ontology. Gene Ontology itu ada yang bagian tercentang ini. Ini adalah BP, Biological Process. Sisi, saya agak lupa namanya, sel apa, ini posisi dari proteinnya di sel bagian apa, dan MF itu Molecular Function. Nah, ada 3 ini, kalian harus dapat datanya. Caranya adalah klik chart, kemudian switch to classic version, kemudian download. Nah, dari download ini, Ctrl A, Ctrl C, kemudian taruhlah di Excel kalian. Coba ini saya bikin Excel yang baru. Itu sebenarnya eh, kemarin kan saya ngajarin pakai yang text to column ya. Mungkin yang lebih gampang paste special text. Dia udah kepisah ini. Ini. Ini baru BP. Sedangkan yang ditanyakan itu 3. BP, kemudian CC, dan MF. Caranya sama. CC, klik charge, kemudian switch to classic version, kemudian download, dapatlah ini, Ctrl A, Ctrl C, kemudian masukkan lagi ke sheet yang baru. Caranya paste special text. Nah, ini yang CC. Gimana sih maksudnya itu? Ini adalah kalau BP itu artinya kita pengen tahu protein itu, protein-protein yang kita input itu, dia itu mempengaruhi proses apa aja. Misalnya ini proses apoptosis, proses inflamasi yang berkaitan dengan anti-cancer. Kalau yang CC itu menunjukkan protein-protein itu ada di posisi mana sih? Di sitoplasma, di permukaan sel. Dia tuh targetnya itu di situ. Nah, itu eh, 2 ya, BP dan CC. Kemudian kita MF. Caranya sama. Klik charge, kemudian switch to classic version, kemudian download. Nah, kita dapat Ctrl A, Ctrl C, kemudian eh, kemudian paste spesial di teks dia seperti ini. Nah, kita udah dapet nih pathway BP, CC, dan MF. Kita udah tahu molecular functionnya dari molecular function biological process dari protein-protein yang ada di sini. Nah, itu yang David ya. Udah kan kita dapat
eh, pathway ini dari David. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kita ingin tahu hubungan antar proteinnya itu seperti apa. Kita menggunakan website string. Setelah David, kemudian kita menggunakan website string. Bentar, saya ilangin dulu. Oke, sebelum masuk ke string, apakah ada pertanyaan tadi dari yang David? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Sekarang kita pengen tahu hubungan antar protein tadi. Kita menggunakan string. Linknya silahkan bagi teman-teman yang mungkin nggak masuk di kelas, mungkin seperti faktur ya, bisa cek linknya di PPT, bahan kuliah ini. Nah, dari string ini kalian harus memasukkan protein. Protein mana yang dimasukkan? Itu adalah protein yang ditargetkan oleh penyakit serta yang senyawa, yaitu yang dari J-Ven ini. Ya, ini kita masukkan. Jangan lupa ini diilangin. Oke, dapatlah seperti ini. Kemudian jangan lupa ini diklik, diketik Homo sapien, manusia, kemudian search. Dapat seperti ini, continue, continue. Nah, dapatlah hubungan antar protein yang banyak banget. Kok ini crowded banget ya kayaknya? Karena memang jumlah proteinnya tuh banyak kalau anti cancer. Yang saya demokan di kelas itu untuk anti aging kan. Foto aging, sorry. Foto aging itu dia hanya 65 kan yang overlap. Kalau yang ini kan ada 900 protein. Jadinya banyak banget seperti ini. Coba kita cek ya, kayaknya 900 ya. Nah, karena 900 jadi berat ya. Soalnya saya buka sub juga. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan sambil nunggu. Silahkan. Mana yang nggak bisa diikutin? Oke, kalau sudah, kalian kan dapat seperti ini ya, menunjukkan antar protein itu saling berhubungan. Nah, sekarang eh, kalian men-setting, masih ingat ini ya, kalian setting ini full string, confident, semuanya dicentang. Kemudian kan kemarin kita milihnya di sini ya, saya custom value kan, kemarin waktu ingat 0,5. Nah, sebenarnya yang paling bagus tuh satu, mendekati satu, menunjukkan p-value-nya itu. Confident-nya, bukan p-value-nya. Confident-nya itu satu yang paling bagus, yang menunjukkan memang banyak penelitian yang bisa membuktikan hubungan antar protein. Nah, berhubung protein yang saya gunakan ini ada 900, maka lebih baik saya menggunakan yang confident-nya paling tinggi aja. Coba kalian lihat ya, ini saya ngeklik 0,9 kemudian diupdate. Nah,
banyak kan di sini protein-protein yang dia itu nggak punya hubungan dengan protein yang lain karena confidence-nya saya naikin 0,9. Jadinya proteinnya nggak lagi 900 yang saling berhubungan tapi kurang dari 900. Tapi kalau teman-teman milih yang 0,5, di sini 0,5, titik 0,5, itu juga nggak apa-apa, tapi nanti proteinnya jadi banyak banget, jadi berat banget. Kalau protein saya cuma 65 ya 0,5 nggak masalah. Tapi kalau protein saya 900 seperti ini, 0,5, itu eh, masih banyak protein yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi saran saya kalau untuk proteinnya itu sampai ratusan, kalian pilihlah 0,9 confidence-nya. Ada pertanyaan sampai di sini? Berarti kita buat 0,9, kemudian update. Nah, setelah itu kita ngambil datanya ya. Cara ngambil datanya adalah export. Export, kemudian kita kan mau pakai Cytoscape. Maka pilih yang ada Cytoscape-nya ini, Excel TSV yang untuk Cytoscape. Kita download. Kemudian, ini kan udah ke-download ya. Saran kalian masukkan ke folder yang bukan download ya, agar mudah dikenali. Ini kan di folder download. Kalian pindahin dulu tuh di folder draft D misalnya yang mudah dikenali. Udah, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ngomong-ngomong, ini kan kalian harus masukin data ya yang menunjukkan kalian sudah melakukan supaya saya bisa ngecek. Jadi di pathway string ini kalian kasih confidence-nya berapa 0,9 misalnya. Kemudian hasil downloadnya tadi kalian copy paste di sini. Misalnya ini hasil downloadan saya. Hasil downloadan saya kan ini ya. Saya buka. Kemudian saya kontrol A. Kemudian saya taruhlah yang baru kontrol. Masih belum ke copy. Bentar. Kontrol A, kontrol C. Ini ya. Kok masih belum bisa. Copy. Kamu pakai paste spesial. Nah, kayak gini. Ini untuk menjawab pertanyaan pathway string. Jangan lupa dikasih confidence-nya berapa. Karena confidence yang beda, hasilnya beda kan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Atau ada yang lagi nyoba? Saya kasih waktu ya, karena pertemuannya tinggal hari ini. Teman-teman kalau ada pertanyaan apapun dipersilahkan ya. Karena nanti setelah pertemuan ini saya agak susah menerangkan kalau kalian tanya lewat chatting. Nah, setelah itu, setelah kita dapat tuh dari downloadan hasil string ini, kemudian kalian buka Cytoscape software-nya. Nah, ini semoga
bisa kebuka ya, soalnya saya ngebuka banyak banget dokumen. Buka Sitoscape dulu. Dapat seperti ini Sitoscape-nya ya. Kita tunggu dulu sampai dia tuh selesai buka. Udah ini udah muncul semua seperti ini. Kemudian dari files kita import, kita buka yang network from files. Nah, kemudian tadi saya tuh udah nyimpen di drive D yang hasil string tadi. Ini saya kasih yang ini. Silakan bisa diganti namanya kalau biar nggak bingung. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalian oke aja karena udah kepisah-pisah ya datanya. Nah, datanya tuh sebanyak ini. Kalau yang sebelumnya, yang photo etching kan nggak sebanyak ini. Nah, kalau kalian perbesar, nanti bisa kelihatan nama proteinnya, kode-kodenya. Nah, setelah itu pertanyaannya, ini adalah node ya. Node, sedangkan ini adalah edge. Node edge. Dan pertanyaannya adalah kita mencari top top 10 node yang merupakan hoops. Nah, caranya adalah dari tools, kita klik analyze network. Ini nggak usah dicentang, oke aja. Nanti ini kalian ke atasin garisnya, nanti akan dapat data seperti ini. Sebenarnya kalian nggak usah copy paste data ini di Excel, karena nanti kalian print screen aja. Jadi udah dapat seperti ini kan. Kemudian klik filter. Kemudian tambahkan kolom sebanyak 3 kali. Setelah itu, ini degree, kemudian ini adalah closeness, ini betweenness. Seperti ini kan, masih ingat kan ya? Kalau ini adalah ada 119 node yang saling berhubungan. Kita tambahin satu, in case ada yang lain. Nah, ini biasanya minimal adalah 5 node yang saling berhubungan. Nah, kemudian yang closeness-nya ini satu maksimal, betweenness juga satu. Nah, pertanyaan saya tadi kan top 10. Untuk mendapatkan top 10, kita bisa mengganti-ganti angka di sini. Misalnya 0,2. 0,2 kalian lihat 0 di sini kan nggak boleh, harusnya kan 10. Jadi kalian kecilin lagi. Misalnya 0,02. Dapatlah 28. Padahal yang diinginkan topnya adalah top 10 kan. Jadi misalnya 0,1 masih belum, eh, tinggal kita ganti yang ini misalnya. Nah, ini udah dapat 10 ya. Seperti ini. Kalau yang ini fix biasanya 5 sampai 120. Tambahin satu, tadi kan 119 ya. Kalian tambahin satu. Nah, kalau yang ini bisa kalian ganti-ganti yang bagian sininya. Setelah dapat seperti ini, kemudian, oh, jangan lupa kalian kan dapat seperti ini ya. Di print screen. Mungkin bagusnya adalah supaya tampak rapi, kalian pilih yang layout, grid layout. Nah, ini seperti ini, tampak rapi ya.
itu kalian print screen. Print screen-nya itu dari awal sampai akhir, sampai kelihatan tanggal dan juga sampai kelihatan jamnya. Misalnya contohnya itu seperti ini. Nih, di print screen. Oke. Nah, kemudian balik lagi kan ke sini. Kalian show. Show ini menunjukkan, yang show ini itu menunjukkan top 10. Pakailah yang tampilan yang bagus, yang layout, grid layout. Nah, ini top 10 protein target yang top 10 protein target yang ditargetkan oleh dua senyawa dan juga oleh penyakit anti cancer. Nah, ini kalian print screen. Nah, kemudian ditaruhlah di bawahnya di sini. Nah, mungkin ini antar orang itu kemungkinan beda ya. Karena perbedaannya itu di angka di sini. Di closeness sama betweenness ini kemungkinan angkanya agak beda akan menghasilkan hasil yang beda juga. Nggak masalah sih kemungkinan ya ada yang beda. Stop drilling. Ada yang beda sedikit karena ininya beda. Gitu. Oke, sampai di sini selesai tugas kelompoknya. Jadi di tugas kelompok itu teman-teman yang merah ini sebenarnya udah kita lakuin selama kita demo di kelas. Tugas kalian adalah yang hijau ini mencari target protein dari penyakitnya yaitu anti cancer, melakukan GVAN, setelah itu mencari pathway dari David yang BP, CC, dan MF, kemudian string yang confidence-nya berapa itu, setelah itu langsung aja ini print screen seperti ini. Meskipun sebenarnya teman-teman ini yang belum saya sampaikan cara untuk download itu adalah pakai yang di sini export to file. Untuk dapat gambar yang bagus, kalian bisa export to file image. Oke. Export to file image. Mana ya? Bukan. Ada di mana? Hilangin dulu. Export image. Oh, posisinya di situ. Bukan di download tapi di drive D. Di drive D di sini. Hmm. Ini dapat gambar PNG-nya. Itu. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada yang kurang jelas bisa saya ulangi. Ibu, Hmm? kalau di bagian yang di Jinbeng kan ada yang harus dipilih. Eh, di yang bukan Jinbeng Bu, yang SEA itu kan ada target ID-nya tuh harus dipilih yang human semua kan ya? Oh ya, itu juga. Pilih yang human. Oke. Yang ini human ya. Lewat ya. Ini. Yang C itu yang human. P-value sama yang human. Tadi kalau untuk p-value-nya berarti kurang dari 0,01 ya Bu? Less than
0.01. Ini 1 ya. Oke, makasih Bu. Hmm. Ada yang lain? Kalau tidak ada, udah cukup paham ya. Nah, sekarang mengenai UAS. UAS soalnya itu lagi dicek sama dosen lain yang sebagai reviewer. Jadi soalnya itu take home. Mungkin bisa udah saya bikin petunjuknya di kuliah ya, situs kuliah di pertemuan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, UAS-nya itu take home open book. Nanti ada 4 soal. Soal yang nomor satu, ini soalnya akan saya kasih tanggal 17 di sini. Jadi kalian bisa akses soal tanggal 17, kalian kerjain selama seminggu. Tanggal 25 maksimal jam setengah 12 kalian upload jawabannya di sini. Soalnya ada 4. Untuk soal nomor 1 dan 3 sampai 3 itu adalah soal tentang molecular docking dan itu berupa teori. Nanti bisa dilihat, bukan praktek gitu. Karena molecular docking kan susah. Itu kalian upload dalam bentuk MS Word, sorry, tulis dalam bentuk MS Word, kemudian upload dalam bentuk PDF. Jangan lupa nama dan NPM ya di dokumen tersebut. Jadi nanti ada 2 portal. Untuk pertanyaan 1 sampai 3 itu MS Word dalam bentuk PDF upload. Kemudian yang pertanyaan yang keempat ini adalah pertanyaan tentang seperti tugas kelompok kalian, tetapi perbedaannya nanti senyawanya beda, penyakitnya beda. Jadi nanti diupload dalam bentuk Excel aja. Nah, poin nilai untuk nomor 4 itu adalah 55, lebih dari 50%, sedangkan yang 1 sampai 3 itu 45. Jadi nanti saya kasih Excelnya. Jadi Excelnya tuh kayak gini. Kalian udah gampang, enak banget nih. Udah saya kasih petunjuk. Nanti compoundnya nanti kalian lihat di soal. Kemudian kalian nentuin target dari compoundnya pakai C. Kemudian, oh ini bukan, ya ini wound healing ya. Gene target juga. Kemudian fan-nya, kemudian pathway, stringnya jangan lupa ini confident, sorry, confident. Confident-nya berapa? Kemudian setelah itu PPI itu yang gambar yang ini loh, yang nih gambar ini semua itu adalah protein-protein interaction. Itu tinggal kalian copy paste aja, jangan lupa copy paste-nya semua ya termasuk tanggal-tanggalnya di sini. Nanti ini saya masukkan ke sini, kalian tinggal download, kemudian kalian isi. Nanti ada detail soalnya, saya bikin nunggu hasil review dari dosen dulu. Ada pertanyaan untuk tugas kelompok ataupun dari UAS-nya? Kalau nggak ada pertanyaan,
Karena pertemuan ini tuh sebenarnya mahasiswa praktek, kemudian nanti yang nggak paham bisa bertanya ke dosen. Untuk kelompok satu yang mungkin mau merevisi silahkan ya ditunggu nanti ini sampai tanggal 16 jam 9 pagi. Oke, nggak ada. Karena ini di record ya. Ini di record nggak sih? Harusnya di record ya. Oke, nanti hasil recordingnya saya taruh di pertemuan yang ke-15 kalau kalian mau lupa, mau ngecek lagi di videonya. Oke, teman-teman mungkin sampai di sini aja ya karena tidak ada pertanyaan. Saya merasa udah jelas. Nanti saya akhiri untuk hari ini bagian belum presensi. Adakah yang belum presensi? Kalau belum presensi saya tayangin QR-nya. Oke. Nah, untuk faktur, paham nggak ya faktur? Karena faktur kan nggak ikut kelas cukup lama ya. Sedikit, Bu. Mungkin kamu harus ekstra belajarnya ya faktur, faktur ya. Pakai Iya, Bu. bahan kuliah atau tanya ke temennya. Aku mau tanya, Bu, untuk Hmm. Excel-nya itu yang UAS nanti dikasih tahu nggak, Bu, untuk tata caranya untuk ngebuat rumus obatnya atau rumus anunya, Bu, anti kankernya itu. Hmm? Ya tadi yang saya jelaskan tadi, untuk soalnya sih enggak. Untuk soalnya Oh, enggak. Hmm. Prosedurnya kayak gimana seperti yang saya jelaskan dari jam 4 tadi tuh caranya. cara buat anunya, Bu. Nanti Berarti di soalnya itu hanya saya menyebutkan dua senyawanya apa dan penyakitnya apa. Kemudian kalian menentukan targetnya. Nanti saya kasih pertanyaan kayak tugas kelompok itu, apa yang harus dicari. Tuh. Untuk tahapan-tahapannya mahasiswa harus mempelajari selama saya ngasih demo tadi sama hari ini. Kalau saya ngasih semua, itu namanya kalian cuma ngeklik-ngeklik aja kan. Coba diinget-inget lagi tadi yang sudah dipelajari di kelas seperti apa sama yang hari ini. Itu open book itu. ya, Bu, makasih. Hmm. Oke, dari hari ini saya cek Yosafat nggak ada, Patricia Angelina nggak ada, Adriano Jordan nggak ada, Muhammad Gatot nggak ada. Bener nggak ya? Hmm. Kalau gitu saya finalisasi ya presensinya. Oke, mungkin sampai di situ aja ya teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf nggak bisa kelas untuk hari ini. Nah, mungkin saya cukupkan sekian. Silahkan bisa praktek bersama kelompoknya.
Ya, selamat sore. Ini saya end meeting ya. Nanti recordnya saya taruh di situs kuliah. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ibu.